Mengenal modal dan simpanan koperasi. Kids, kali ini kita akan mengenal faktor paling penting dalam menjalankan badan usaha koperasi, yaitu modal. Koperasi dijalankan dan bisa beroperasi karena memiliki beberapa sumber modal. Permodalan dalam koperasi bisa dikelompokkan menjadi modal pribadi atau sendiri dan modal pinjaman. Selanjutnya akan dijelaskan tentang masing-masing jenis modal yang digunakan untuk menjalankan badan usaha koperasi. Yuk kita cari tahu selengkapnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Modal sendiri. Modal sendiri dalam koperasi terdiri atas beberapa modal yang disebut dengan simpanan, yaitu A. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi ketika awal mereka bergabung ke badan usaha ini. Simpanan pokok nggak bisa diambil lagi selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi. Jumlah dari simpanan ini sama untuk tiap anggotanya. B. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang dibayar oleh anggota pada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu secara rutin. Misalnya, tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama tiap bulannya. Simpanan wajib juga nggak bisa diambil selama seseorang masih tergabung sebagai anggota koperasi. C. Cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksud sebagai pemumpukan modal sendiri, pembagian pada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan menutup kerugian koperasi jika diperlukan. B. Hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang bisa dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang berupa pemberian gak mengikat. Modal pinjaman. A. Simpanan sukarela. Simpanan ini merupakan anggota di luar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besar dan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara koperasi dan anggota yang bersangkutan. B. Koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. C. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Penerbitan obligasi dan surat utang lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Sumber lain yang dianggap sah, seperti bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itulah uraian tentang permodalan yang dimiliki oleh koperasi untuk bisa beroperasi. Koperasi sebagai sebuah badan usaha berasaskan kekeluargaan, menjunjung tinggi kerjasama, dan permodalan bersama oleh anggotanya. Sehingga setiap anggota turut ambil andil dalam perkembangan dan berjalannya badan usaha ini. Nah kids, itulah jenis-jenis modal dan simpanan dalam koperasi. Sekarang kita cari tahu manfaat dari menabung yuk. Kegiatan menabung dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menyimpan di rumah seperti di dalam celengan atau menyimpannya di bank. Jika menyimpannya di bank, maka pemilik tabungan akan mendapatkan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan. Pihak bank pun akan memberikan automatic teller machine lengkap dengan nomor pribadi untuk kemudahan nasabah mengaksesnya. Tabungan di bank harus memenuhi syarat tertentu yang disepakati secara bersama. Namun kita nggak perlu khawatir. Alasannya banyak bank di Indonesia yang sudah menyediakan layanan menabung untuk anak-anak kids. Selain menabung di bank, kita juga bisa melakukan kegiatan positif ini dengan menyisihkan uang di dalam celengan. Lalu apa saja sih manfaat menabung untuk masa depan? Yuk simak mengenai ulasannya. Manfaat menabung sejak dini untuk masa depan. Dapat mengatur keuangan. Manfaat menabung yang akan kita dapatkan jika dilakukan sejak dini adalah dapat memberikan pelajaran mengenai konsep mengatur keuangan. Kita akan menyesuaikan waktu untuk dapat memanfaatkan uang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang diperlukan. Melaksanakan pola hidup hemat.
Manfaat menabung sejak dini adalah dapat membiasakan diri untuk dapat menerapkan pola hidup hemat tanpa dipaksa oleh siapapun. Kita dapat belajar untuk melakukan pengeluaran seperlunya dan menyisihkan sebagian untuk disimpan. Melatih kedisiplinan. Menabung dapat menjadi salah satu cara dan rutinitas untuk membuat kita menjadi lebih disiplin. Untuk memulai dan membiasakannya, kita dapat menabung dengan menyisihkan uang di rumah seperti di dalam celengan ataupun amplop. Melatih kemandirian. Dengan menyisihkan uang untuk disisihkan dan ditabung setiap minggu atau setiap bulannya, maka kita akan merasa bertanggung jawab terhadap uang yang kita miliki. Hal ini pun akan berkaitan dengan kemandirian diri sendiri untuk dapat mengelola jumlah uang tersebut. Melatih kesabaran. Hal ini pun akan melatih emosi kita untuk lebih menahan diri ketika ingin membeli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Kita harus memulai pikiran dengan mengalokasikan uang yang dimiliki sesuai dengan tujuan tertentu. Bukan berarti kita nggak boleh membeli atau mengeluarkan uang sesuai keinginan. Namun, nikmati proses menabung sehingga kita dapat merasakan kepuasan tersendiri jika dapat memperoleh barang yang diinginkan dari proses menabung tersebut. Nah, kids, itulah manfaat menabung yang baik untuk masa depan. Siapa yang ingin rajin menabung nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!